Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Apple Event Maret 2022. Oke, langsung aja ya. Setelah sekian lama saya kembali lagi di DJ News dan di DJ News kali ini kita akan membahas segala tentang Apple. Karena Apple baru saja membuat event di bulan Maret 2022 ini guys. Nah, lalu apa aja yang ada di dalam Apple Event Maret 2022 ini? Yang pertama adalah tentu saja update dari Apple TV Plus guys. Jadi dari Apple TV Plus ini, Apple menayangkan berbagai macam show atau acara yang akan muncul pada tahun 2022 ini. Dan ya, saya nggak begitu excited sih, terutama di bagian yang dia paling excited, yaitu katanya akan ada acara baseball setiap malam hari Jumat. Menurut saya, acara baseball sih saya nggak excited banget ya, terutama karena saya memang nggak suka dengan tayangan baseball. Tapi ya nggak tahu, kalau di Amerika sana mungkin mereka banyak yang suka untuk melihat acara baseball ini ya guys. Lalu yang kedua adalah info dari iPhone. iPhone di bulan Maret itu tentu saja identik dengan iPhone SE ya guys. Dan ini adalah iPhone SE 3 yang tiap 2 tahun sekali selalu diupdate dengan chip yang paling baru dari Apple guys. Nah, tentu saja iPhone SE 3 ini akan diupgrade dengan chip A15 Bionic yang ada di iPhone 13 dan iPhone 13 Pro. Selain itu, fitur 5G juga datang pada iPhone SE 3 ini, dan efisiensi dari baterai iPhone SE 3 ini ditambah lumayan besar guys. Dan lalu kaca bagian belakang dan bagian depan juga diupdate dengan kaca yang dipakai di iPhone 13 saat ini. Tentu saja update-nya ini membuat harga iPhone SE 3 ini naik cukup lumayan ya guys. Jadi yang dulunya $399 saja sekarang menjadi $429. Lalu lanjut info dari iPhone 13 dan juga 13 Pro juga diberikan warna baru, yaitu hijau agak tua ya guys. Berita selanjutnya adalah dari iPad Air. Ya, iPad Air telah memasuki generasi kelima ya. Dan pada generasi kelima ini iPad Air menjadi sangat kencang banget, yaitu mendapatkan chip M1. Chip M1 yang saat ini hanya ada pada iPad Pro di lini iPad itu udah masuk ke iPad Air gitu loh guys. Dan hal ini membuat saya berpikir, kalau iPad Air aja udah dapat M1, nanti iPad Pro selanjutnya itu bakalan dapat M2 doang atau M1X atau gimana gitu loh. Yang pasti kalau kita pikir ya, iPad Pro itu kan selalu mendapatkan prosesor yang paling kencang di antara iPad lainnya gitu. Jadi kalau iPad Pro sama-sama dengan iPad Air mendapatkan M1 itu agak nggak masuk akal gitu loh guys. Harusnya sih iPad Pro selanjutnya itu ada prosesor yang lebih kenceng dan harusnya nggak sama gitu dengan iPad Air. Kalau nggak, ngapain beli iPad Pro kalau hanya bedanya di kamera dan juga layarnya yang 120 Hz? Kan aneh gitu ya menurut saya. Ya tapi kita lihat saja nanti iPad Pro yang baru ini akan dapat apa. Oh ya, lalu di iPad Air yang terbaru ini itu dia juga dapat fitur center stage karena kamera bagian depannya udah diupdate menjadi 12 megapiksel ultra wide juga ya guys. Jadi ya update-nya sih nggak signifikan banget, tapi yang dapat M1-nya itu loh di iPad Air ini benar-benar wow banget menurut saya. Apalagi dengan harga iPad Air yang sekarang ini hanya $599 aja, kamu bisa dapat chipset sekelas M1 yang hanya ada pada iPad Pro guys. Selanjutnya adalah info dari chip terbaru Apple yang dulunya adalah M1 saja, lalu M1 Pro dan M1 Max. Sekarang kita kedatangan guys yang lebih dahsyat lagi, yaitu namanya M1 Ultra. Ya, jadi dulu kan kalau seri Pro itu ditikung sama Samsung dan lain-lain dari Android gitu ya guys. Tapi sekarang ya yang ditikung adalah Samsung guys. Jadi Apple ini menikung Samsung ya, yang identik dengan Samsung Galaxy S22 Ultra-nya. Dan pokoknya Ultra itu kebanyakan di Samsung gitu loh guys.
Jadi sekarang ya nggak salah sih Apple itu ngambil nama Ultra dan dimasukkan ke M1 Ultra ini. Nah, M1 Ultra ini tentu saja kecepatan dan performanya adalah 2 kali dari M1 Max. Nah, kenapa bisa gitu? Karena M1 Ultra ini sebetulnya dia menggabungkan 2 CPU M1 Max menjadi satu. 2 CPU ini itu tidak terpisah gitu ya guys. Jadi dia digabungkan menjadi satu, tetapi tetap unified memory. Jadi memorinya itu tetap jadi satu. Dan maksimal memori pada M1 Ultra ini adalah 128 GB, dan itu menurut saya sangat wow banget, sangat gila banget gitu ya. Apalagi dengan speknya itu 20 core untuk CPU-nya, 64 untuk core GPU-nya, dan juga 32 core untuk neural engine-nya guys. Lalu untuk upgradean maksimalnya adalah 128 GB untuk upgradean memori RAM-nya, dan juga 8 TB untuk SSD-nya guys. Dan ya harganya ini juga sangat-sangat wow banget lah ya. Menurut saya update dari M1 Ultra ini udah gila banget sih. Kalau kamu mikir ya, kira-kira kalau punya komputer dengan performa seperti ini, kira-kira mau apa sih? Mau nonton YouTube? Kalau mau nonton YouTube mah kayaknya ini bisa stream 8K di YouTube dan dibuka di banyak tab gitu ya mungkin ya. Ya gila banget lah pokoknya ini menurut saya kalau kalian bukan profesional dan butuh ini, itu menurut saya ini sebuah komputer yang sangat-sangat overkill banget. Karena menurut saya M1 Max itu udah lebih dari cukup. Bahkan M1 Pro itu ya menurut saya itu udah wow banget gitu loh ya. Untuk soal efisiensi, untuk soal power, untuk portabilitas, semuanya udah wow di M1 Pro. Nah, lalu di sini Apple juga membandingkan efisiensi dan juga performa dari M1 Ultra ini tentu saja dengan CPU terbaru Alder Lake itu ya dari Intel, dan juga GPU terbaru dari Nvidia yaitu Nvidia RTX 3090. Dan tentunya yang dibandingkan adalah model yang paling tinggi ya guys, karena kalau dibandingkan model yang rendah ya buat apa gitu loh, wong ini udah M1 Ultra gitu ya. Nah, yang bikin saya kasihan itu ya Intel Alder Lake ini ya. Ini Intel Alder Lake ini sejak M1 Pro muncul itu mereka udah gembor-gemborkan, wah ini pasti jadi CPU yang paling kuat di tahun 2022. Dan memang mereka udah mengalahkan M1 Pro, M1 Max juga udah lewat, dan juga mereka juga udah mengalahkan AMD. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan efisiensi dari AMD, apalagi M1 Pro atau M1 Max ya guys, karena mereka cuman bener-bener memberikan pure power yang sangat powerful banget untuk CPU dari Alder Lake ini ya di Intel. Nah, baru saja mereka sekitar ya mungkin 2-3 mingguan ini ya mereka banyak muncul beritanya di YouTube bahwa mereka adalah salah satu CPU yang paling kuat untuk saat ini dan sudah dipuji-puji oleh banyak orang. Ternyata sekarang M1 Ultra muncul guys, dan M1 Ultra ini segera menyerang Alder Lake ya sekitar tanggal 18 Maret ini semua updatean akan muncul, dan M1 Ultra ini akan segera muncul juga dan akan dibahas oleh YouTuber di seluruh dunia. Dan saya yakin akan dilibas juga tuh Alder Lake dari segi performa, dari segi juga efisiensi, energi dan lain-lain, itu udah habis lah. Ya, saya bukan pro sama Apple ya, tapi kasihan banget gitu ya Intel Alder Lake ini udah barusan muncul, udah gembar-gembor, ya memang udah performanya bagus, tapi sekarang sudah redup lagi gitu guys. Oke, kita lanjut aja ke yang selanjutnya, Mac Studio dan juga Mac Studio Display 27 inch. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya dari Mac Studio. Nah, jadi M1 Ultra itu akan dimasukkan di Mac Studio ini guys. Bentuknya seperti apa Mac Studio ini? Nah, bentuknya itu ya kayak, kalau kalian tahu ya Mac Mini itu kan tipis ya. Ini sekitar 2-3 Mac Mini ditumpuk jadi satu. Jadi lebih tinggi, lebih sepertinya besar gitu ya. Tapi untuk ukuran kurang lebih sama, cuman tingginya aja yang beda ya guys. Nah, saya sempat mikir nih, kenapa namanya bukan Big Mac Mini gitu ya. Kalau Big Mac Mini kan kalian mikir, wah itu mungkin nanti harus minta izin ke McDonald dulu kali ya untuk lisensi namanya. Ya, karena itu mungkin mereka ya udahlah kita kasih namanya Mac Studio aja gitu loh ya. Oke,
Itu intermezzo doang guys. Mac Studio ini juga memiliki banyak port. Awalnya pada saat ditunjukkan pertama kali kan cuman bagian depan gitu ya. Saya lihat, wah ini kok pelit banget, cuman dikasih 2 port untuk USB-C dan juga 1 port untuk SD card. Saya mikir, waduh ini mahal-mahal dikasih cuman port segini doang kan ya sedih gitu ya guys. Ternyata dibaliknya banyak guys. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu ya guys. Yang bagian depan ini untuk M1 Max yang Mac Studio itu dia hanya 2 USB-C dan juga 1 SD card reader. Tapi kalau untuk M1 Ultra ini 2 USB-C-nya ini diganti menjadi 2 Thunderbolt 4 port dan juga 1 SD card slot. Jadi beda ya guys. Yang lebih mahal tentunya perpindahan datanya lebih cepat lah. Nah, lalu yang di bagian belakang nih semuanya sama. Model M1 Max maupun model yang M1 Ultra itu sama guys. Dan ternyata banyak banget portnya ya. Kita coba lihat satu-satu portnya. Jadi dari kiri itu yang pertama kali adalah 4 port Thunderbolt 4 guys. Dan ini kenceng banget ya. Dan lalu setelah itu adalah 1 port Ethernet. Terus ada juga untuk port ke power ya guys. Dan selanjutnya ada 2 port USB-A. Nah, setelah saya lihat di websitenya, port USB-A ini adalah port USB 3, jadi bukan USB 2 ya. Jelas lah untuk performa masa dikasih USB 2 lagi. Ini USB 3 ya guys. Lalu yang selanjutnya itu adalah 1 port HDMI dan yang terakhir adalah 1 headphone jack. Ya, headphone jack dikasih kok guys, jadi aman ya. Gak perlu wireless-wirelessan gitu loh untuk mendengarkan suara dari Mac Studio ini. Nah, lalu kita coba lihat lebih detail. Di bagian atas ini ada logo Apple seperti biasa ya. Apple kan kalau ada logonya itu harganya jadi ya mahal gitu lah ya. Nah, lalu yang di bagian belakang itu kita bisa lihat juga ada power buttonnya. Harusnya sih kalau saya mikir harusnya power button taruh depan lah ya. Ngapain sih taruh belakang? Tapi ya mungkin karena itu lebih dekat dengan port atau gimana, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya mikirnya kalau bisa sih next time ya kalau bikin kayak ginian ya tolonglah ditaruh di depan gitu loh Apple power buttonnya. Nah terus di bagian bawahnya itu ada sebuah tempat ya untuk memasukkan angin yang dingin. Lalu di bagian belakang bagian atas itu ada sebuah lubang ya untuk membuang angin panas ya dari fan yang ada pada Mac Studio ini guys. Untuk desain sih saya nggak komplain ya. Yang penting kecil, minimalis, dan juga portnya banyak. Itu udah lebih dari cukup ya untuk sebuah komputer mini yang bisa dipasang ke monitor guys. Dan kalau untuk desktop mungkin ini oke banget ya. Secara price point ini kita lihat ya di sini itu harganya mulai dari 1999 USD untuk versi M1 Max-nya. Dan untuk versi M1 Ultra-nya itu kira-kira jadi 3.999 untuk awalnya ya guys. Tapi kalau kalian mentokkan semua, kalau kita maksimalkan semua itu jadi 8.000 USD guys. Nah, apakah 8.000 USD ini worth banget ya untuk M1 Ultra? Menurut saya kalau kita bandingkan dengan Mac Pro sebelumnya guys, itu harganya bisa kalau nggak salah 50 ribuan USD gitu ya. Itu kalau di sini cuma 8.000 USD dan lebih kencang ya GPU, CPU dan lain-lainnya daripada Mac Pro yang 50.000 USD itu. Apakah worth? Ya sangat worth banget guys. Karena apa? Harganya cuma 1/6-nya loh guys dari yang ya 50.000 USD itu ya guys. Oke, kita lanjut aja ke yang berikutnya, yaitu adalah Mac Studio Display 27 inch ya guys. Nah, untuk Mac Studio Display 27 inch ini itu Apple memberikan spesifikasi adalah 5K Retina display. Dan juga selain itu ada 600 nits max brightness, lalu juga P3 white color, dan yang terakhir adalah juga ada teknologi True Tone-nya ya. Selain itu Apple juga memberikan 6 buah speaker yang ada pada monitor dari Mac Studio ini ya guys. Nah katanya sih ya, ini katanya Apple ya, kita belum tahu, belum dibandingkan oleh youtuber-youtuber, tapi katanya Apple 6 speaker ini adalah speaker paling baik di seluruh Mac yang pernah mereka bikin. Jadi ini speakernya ini udah paling baik nih yang ada di peripheral dari Mac ya. Nah lalu juga mereka juga nggak lupa nih
nih, sekarang kan zaman pandemi ya guys, jadi untuk urusan Zoom, Google Duo, terus FaceTime dan lain-lain itu ada gitu loh. Apalagi sekarang kalau kita kerja itu kita butuh kamera ya. Nah, mereka juga memberikan kamera di depannya, di atas layar tentunya ya. Itu ada kamera 12 megapiksel yang sekarang ini ya, kameranya itu juga bisa center stage seperti yang diperkenalkan pada iPad generasi yang terbaru ini semuanya ya guys. Jadi kalau misalnya kita gerak sini, gerak kiri, kanan, atas, bawah, atau ada orang yang datang, itu kameranya bisa mengikuti karena kamera 12 megapiksel ini adalah ultra wide guys. Oh iya, ngomong-ngomong, layar dari Mac Studio Display ini itu memiliki chipset A13. Jadi ya kenapa kok disematkan chipset di dalam monitor ya? Ya itu karena katanya supaya bisa center stage, mengatur juga untuk efisiensi penggunaan daya, dan ada spatial audionya itu loh guys. Jadi beberapa dari situ dipakai prosesornya dari chipset A13 Bionic. Oh ya, lalu Apple juga menyediakan 3 macam stand ya untuk Mac Studio Display ini. Itu standnya itu yang pertama adalah yang bisa cuman tilt doang atau miring doang. Yang kedua itu bisa naik ke atas bawah dan juga miringin ke atas bawah juga. Lalu yang ketiga adalah untuk VESA mount, atau kalau kita mau mount, kalau kita pasang dengan VESA gitu, kita punya stand sendiri, itu bisa guys. Dan harganya juga berbeda-beda, tapi yang paling larang adalah yang bisa naik turun itu ya guys. Jadi ya nanti kalian harus sesuaikan sendiri budgetnya dengan yang kalian mau. Nah, lalu harganya berapa ini kira-kira? Apakah semahal yang dulu Pro XDR display itu? Sayangnya sih enggak. Karena apa? Ini enggak HDR ya. Jadi layarnya ini kalau saya lihat itu katanya sih enggak HDR, tapi enggak tahu lagi kalau bisa ya. Yang pasti lebih mahalan yang Pro XDR display. Ini hanya dimulai dengan harga $1.599. Dan lalu untuk maksimalnya jika kita nambah nano tekstur display, itu nano tekstur ini untuk kalau misalnya glare, untuk cahaya kena layarnya itu nggak silau gitu loh guys, itu nambah harga lagi. Dan juga untuk penambahan stand yang bisa naik turun tadi itu juga ada harga yang lebih. Nah kalau kita maksimalkan dua-duanya itu guys, itu harganya menjadi $2.299 Amerika ya. Nah apakah ini menurut saya murah? Nggak murah sih sebetulnya ya, tapi kalau kita bandingkan dengan profesional atau sultan-sultan di sana yang dulunya beli Pro XDR display dan puas dan ngomong wah ini murah nih, Pro XDR display itu dulu harganya mulai dari 5.000 USD guys. Nah kalau ini cuman 2.299 itu sultan-sultan itu ya cuman ngomong ini nggak sampai setengahnya gitu deh ya. Padahal hati saya juga bergetar ya, saya belum sultan ya guys, jadi agak gimana gitu lah kalau dengar ini murah gitu ya. Menurut saya ini mahal banget ya, tapi kalau kalian mau memiliki sebuah monitor yang semuanya bisa connect dengan peripheral Apple dan juga nggak perlu bingungin speaker, nggak perlu bingungin beli webcam gitu ya, ya kalian bisa sebetulnya untuk beli Mac Studio ini, karena menurut saya ini all in one, tapi udah lengkap banget. Speaker ada, monitor juga udah oke, terus juga di bagian belakangnya itu juga ada port Thunderbolt dan USB-C ya, terus juga dia memiliki kamera bagian depan untuk webcamnya. Jadi menurut saya udah oke. Dan yang saya bingung kenapa masih belum ada Face ID. Mungkin Apple nggak pingin privacy dari orang untuk masuk ke Face ID atau gimana. Saya nggak tahu sih kenapa mereka nggak mau masukkan Face ID di beberapa barangnya, padahal mereka bisa. Nah lalu yang bikin saya kecewa setelah saya lihat di websitenya itu kalian hanya diberi satu kabel Thunderbolt. Kabel Thunderboltnya sendiri ini oke diberi satu, tapi cuman diberi yang panjangnya 1 meter guys. Dan kalau kalian mau beli lebih lagi panjangnya itu sebetulnya ada yang panjangnya 3 meter guys, dan panjang 3 meter itu harganya $159. Menurut saya overkill banget gitu ya harganya gitu. Kenapa nggak dikasih yang 3 meter untuk gratisannya? Saya nggak habis pikir kenapa Apple kok pelit banget gitu loh untuk ngasih hal-hal yang seperti ini. Ini hal seperti ini sebetulnya kecil guys, tapi kalau dipikir-pikir ya lumayan pelit juga gitu loh Apple ya. Oke,
Jadi di Genius kali ini semua khusus Apple sudah saya bahas, tentunya dari Apple Event Maret 2022. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian excited dan ingin beli barang-barang dari Apple? Apakah kalian excited dan ingin beli Mac Studio? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar untuk berdiskusi ya guys. Oke, share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan see you guys di video selanjutnya. Mac Studio. Yang beli Mac Pro 50.000 USD itu gimana ya sekarang? Ini cuma 8.000 tapi ngalahin versi yang 50.000 USD itu.